Semoga Bali bangkit kembali bersama Mr. Visi. Kata Pak Jokowi, bikin Bali dulu, itu tinggalkan kita. Oleh karena itu saya tidak setuju reklamasi proyek Tommy Winata, nggak setuju saya. Kalau ke Bali nggak rame-rame lagi seperti domba ngangon domba gitu, enggak. Makin private. Jadi Indonesia alon-alon asal kelakon aja nomor 4. Karena apa? Di atas Indonesia kan Jepang. Judul prospek Indonesia Bali terkini, semoga Bali bangkit kembali bersama Mr. Visi. Silakan Pak.
wisatawan yang dapat kita jemput di tahun ini. Ingin share juga dengan Pak Tris, karena Pak Tris sudah 4 tahun di sini, pasti tahu sekali ada konsep, kalau nggak salah namanya transformasi ekonomi Bali pasca pandemi. Itu dibuat oleh Bappenas, saya juga ikut berikan. Karena waktu itu saya bantu Bappenas membuat transformasi ekonomi Indonesia pasca Covid secara nasional. Kata Pak Jokowi, bikin Bali dulu, itu tinggalkan kita. Saking cintanya Pak Jokowi kepada Bali itu. Nah, jadi Jepang, turis Jepang makin sedikit. Ya, pertumbuhan ekonomi Jepang cuma 1%. Jadi yang tumbuhnya kenceng adalah China 5,2%, India 5,9%. Nah itu dia. Nah kita mau quality apa mau quantity? Saran saya lebih ke quality dulu deh. Ya, lebih ke quality. Kita benahi daya dukung Bali, pengadaan air seperti apa. Oleh karena itu saya tidak setuju reklamasi proyek Tommy Winata, nggak setuju saya. Dari mana air dari Bali dapat gitu. Jadi karena green tadi, Pak Tris mengatakan tadi green, tidak ada tawar menawar, dan manfaatnya buat rakyat, nilai tambahnya ke rakyat. Tadi udah dibuktikan. Oke. Nah ini dunia sekarang. Dunia ini Indonesia lumayan loh. Ini Indonesia nih, tuh lumayan kelihatan kan. Kalau New Zealand tuh nggak kelihatan, ini New Zealand sih ini. Jadi Indonesia kekuatan besar dunia bukan? Karena memang pasarnya besar. Terbesar adalah Amerika Serikat, kemudian kedua China, ya. Tadi Jepang pernah nomor 2 di dunia, tapi sekarang nomor 4 kalau saya tidak salah. Jadi ini kekuatan mengarah ke Asia ini. Asia. Jadi jangan mimpi lagi, oh Amerika, Eropa gitu, pasar utama kita. No way. Dunia sudah berubah. Jadi dulu tuh Amerika, ya Amerika itu peranannya di dunia ini aja biar cepat. 39%, lebih sepertiga ekonomi dunia disumbang Amerika. Sekarang Amerika turun terus dari 39% tinggal 23%. Merosot, terjun bebas. Eropa lebih serem lagi, dari 29% nih Eropa, Uni Eropa nih ya, 27 negara, 29% jadi 17,8%. Jadi perubahan ini dipicu oleh China dan India. Kita lihat China dari 4,3 jadi 18,5. Dahsyat sekali. Nah, jadi sampai 2050 nanti itu China dari gak ada di sini gak ada nih China nih tahun 90, gak 10 besar gitu. Buat tiba-tiba nomor 1 tahun 2000. Belum 2050, 2030-an China sudah nomor 1. Dan China nantinya bukan seperti China sekarang. China yang kelas menengahnya sudah makmur. Kalau ke Bali nggak rame-rame lagi seperti domba ngangon domba gitu, ndak. Makin private ya, makin belanja gitu, yang fancy gitu ya. Nah jadi ini China, kan kita harus ke sana. Yang kita lakukan sekarang kan untuk mewariskan Bali lebih baik buat anak cucu kita di Bali kan. Jadi nomor 1 China, Amerika turun nomor 2, nomor 3 adalah India. Nah India tahun itu kira-kira China sekarang gitu. Oke. Penduduk India sekarang sudah lebih besar dari China sekarang. Waktu itu dirayakan itu pas hari penduduk India mengalahkan China.
Indonesia nomor 4 Bapak Ibu sekalian. Jadi Indonesia alon-alon asal kelakon aja nomor 4. Karena apa? Di atas Indonesia kan Jepang, Inggris, Prancis, Itali, ini ya. Ini semua pertumbuhannya 0, jadi Indonesia tidur aja, ya nomor 4. Artinya ini jumlah penduduk dikalikan dengan pendapatan per orang per tahun. Karena penduduk kita banyak, penduduk Jepang turun terus. Penduduk kita masih naik terus. Penduduk Jepang dan Korea sekarang turun, udah turun. Perkawinan sesama jenis ya nggak dapat anak. Nah tapi mereka lupa implikasinya itu. Nah jadi inilah yang mulai kita lihat akan memengaruhi dunia. Jadi 2050 sekarang trennya udah gitu. Asia menguasai separuh dunia. Jadi kalau kita dagang, ya ke tetangga dekat. Ngapain kita ke Latin Amerika? Ngapain kita ke Amerika Utara? Ngapain kita ke Eropa? Artinya bukan bukan, tapi gravitasi kekuatan ekonomi dunia berubah. Seleranya berubah, adat istiadatnya berubah. Turisme pun harus mengubah diri, mempersiapkan untuk mengubah diri. Nah, kemudian peran Amerika turun. Nanti di Bali ini yang pakai US dollar dikit. Apakah hotel-hotel dan yang belum pakai kiris nih ya, dan rumah makan sudah menerima yuan sebagai alat pembayaran di Bali? Belum ya. Padahal dolarnya udah makin nggak laku. Kenapa dolar makin nggak laku? Amerika tadi peranannya turun, dia belanjanya dari luar negeri. Ini yang biru, belanja dari luar negeri yang biru tuh. Sementara jual ke luar negeri yang di atas ini, jadi dia boros banget dan sebagian besar perdagangannya adalah impor. Nah, jadi nombok dia akan lebih banyak menjual ke luar negeri, lebih banyak membeli dari luar negeri daripada menjual ke luar negeri, lebih banyak impor daripada ekspor. Bodoh amat, kata Jepang suka-suka, kata Amerika suka-suka saya tinggal cetak uang dan uang saya laku di mana-mana termasuk di Bali. Nah sekarang nggak bisa lagi, nggak bisa searogan itu, gara-gara sekarang negara-negara lain yang diembargo Amerika, misalnya Rusia, ya Rusia itu tidak bisa bertransaksi US dollar di dunia karena diblok di alatnya gitu, di SWIFT namanya itu. Nah Rusia cari jalan, dia dagang dengan Cina tidak pakai US dollar, pakai yuan, pakai petro yuan. Iran pakai yuan. Jadi sekarang yang menggunakan US dollar kian hari kian turun karena sadar risiko Amerika ini kerjanya nyetak uang kian gak karu-karuan dan utangnya banyak banget, kerjanya nyetak uang terus. Halo, selamat malam. Ya, tadi sudah kita mendengar Pak Faisal Basri dari BI, kemudian dan para peserta sekalian sangat antusias. Ternyata Bali pertumbuhannya masih belum 100%. Mudah-mudahan tahun 2024 cukup menarik dan bisa kembali normal seperti yang sebelumnya. Kemudian diperkirakan pertumbuhan Bali 5,3%. Kemudian tingkat kemiskinan di Bali masih 9%. Mudah-mudahan normal seperti biasa. Semoga hari ini kita mendapatkan informasi yang baik dari perbankan. Kemudian untuk itu terima kasih telah menyimak apa yang kita
Melalui tadi apa yang kita ketahui tadi bahwa perekonomian Bali mulai tumbuh pesat. Untuk itu jangan lupa like, subscribe, dan follow. Terima kasih, bye.